Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini, saya akan menceritakan bagaimana seseorang yang memiliki kecenderungan siklus haid yang tidak lancar, tapi dia bisa hamil. Saya menikah pada bulan Oktober tahun 2019 lalu. Pada saat itu jujur aja, siklus haid saya sedang tidak lancar dan saya lagi telat sebulan gitu deh. Pada 2 bulan sebelum pernikahan sih haidnya masih lancar, masih baik-baik aja. Kemudian pada H-1 sebulan tuh saya jadi entah kenapa saya nggak haid sampai akhirnya saya menikah. Perlu diketahui juga teman-teman kalau yang mempengaruhi siklus haid nggak lancar itu ada banyak, termasuk pola makan, pola hidup, kemudian stres, dan lain-lain. Mungkin pada saat itu tingkat stres saya sedang tinggi, jadi ada sesuatu yang nggak balance nih dalam tubuh saya. Tuh. Kemudian karena pada saat itu saya sadar kalau saya ini memiliki kecenderungan siklus haid yang nggak lancar, saya melakukan beberapa usaha untuk meningkatkan kesuburan dalam tubuh saya. Kayak misalnya waktu hamil sebulan tuh saya mengurangi konsumsi gula karena pada saat itu saya masih ngantor, hampir seminggu tuh bisa 3 kali bahkan lebih minum es kopi, boba, dan lain-lain, itu kan gula parah banget. Nah, ketika itu juga saya mengurangi makan nasi. Kemudian paginya tuh biasanya saya sarapan buah kayak gitu. Juga saya mengkonsumsi suplemen untuk mendukung kesuburan saya kayak gitu. Nah, waktu itu saya konsumsi Renagen Essensis H-1 sebulan sebelum pernikahan. Hamil sebulan sebelum pernikahan, kemudian saya juga mengonsumsi asam folavit 400 mg folavit, kalau nggak salah ya, itu saya konsumsi selama 1 bulan sebelum menikah, sampai sudah menikah pun saya masih terus mengonsumsi itu. Karena asam folat itu kan diketahui dapat membantu untuk meningkatkan kesuburan wanita, terus juga sebagai nutrisi untuk tumbuh kembang janin dalam kandungan, juga mencegah cacat janin dalam kandungan, kayak gitu deh pokoknya. Jadi saya mengonsumsi asam folat itu kira-kira sebulan sebelum menikah sampai akhirnya menikah, sebulan sampai akhirnya kemudian diketahui saya hamil. Nah, ketika itu pada bulan pertama saya menikah itu saya belum positif. Ketika itu saya sudah agak resah dan khawatir karena sebenarnya saya pun memiliki kekhawatiran gitu karena saya tidak lancar haidnya. Saya takut kalau saya ini mengidap PCOS atau apa gitu yang menyebabkan saya sulit hamil. Jadi ketika 1 bulan pernikahan saya belum positif tuh sebenarnya saya sudah panik dan takut gitu. Tapi saya tetap berusaha yang tadi, tetap konsumsi asam folatnya kayak gitu. Pada bulan kedua pernikahan saya, setelah saya selesai haid, 2 minggu setelah saya selesai haid tuh saya memiliki feeling yang kuat bahwa sebenarnya saya hamil. Padahal sebenarnya nggak bisa tuh ditentuin seseorang itu hamil atau enggak kalau dia belum telat haid. Bahkan tes pack pun dianjurkan kalau misalnya seseorang itu udah telat haid baru bisa tes pack. Nah, pada saat itu karena saya udah punya stok tes pack tuh banyak banget dan saya udah selalu coba tes pack tuh negatif. Pada 2 minggu setelah haid ini, pada 2 minggu setelah haid di bulan kedua saya menikah, itu saya yakin banget kayak kalau saya ini sedang hamil. Saya tes pack. Pada saat itu tes pack dan hasilnya masih sangat samar, jadi 2 garis tapi sangat samar-samar gitu. Nah, saya tanya sama teman saya, kata teman saya, "Iya, kalau kamu itu
hamil, selamat ya gitu. Nah ketika saat itu tuh saya GR banget gitu loh, karena pada akhirnya kekhawatiran saya kalau saya ini susah hamil karena haid yang berantakan tadi tuh terbantahkan kekhawatiran tersebut. Jadi pada saat itu, tapi saya juga nggak bisa GR juga karena pada saat itu saya belum waktunya telat haid karena baru 2 minggu selesai haid, itu tuh belum telat haid gitu. Nah kemudian karena saking penasarannya gitu, 2 hari atau 3 hari kemudian saya tes pack ulang. Saya tes pack ulang, garis masih 2 garis, dan garis yang keduanya itu semakin jelas garisnya, jadi nggak sesamar yang pertama. Dan gejala-gejala yang saya rasakan pun semakin kuat, kayak mual-mual, nggak bisa nyium-nyium yang wangi-wangi, parfum, bahkan aroma suami saya tuh saya gak suka banget saat itu, bahkan sampai saya tuh gak suka aroma sabun mandi, gak bisa makan nasi juga. Nah saya semakin yakin kalau sebenarnya saya sedang hamil. Kemudian saya cari-cari informasi apa yang harus saya lakukan dan lain-lain. Nah ternyata saya baru bisa cek USG itu setelah usia kehamilan 8 minggu dihitung dengan hari pertama terakhir haid. Jadi saya menunggu sampai usia 8 minggu baru saya datang ke dokter untuk USG. Dan alhamdulillah saat di USG semuanya baik-baik saja, kayak misalnya gak ada janinnya tuh berada di dalam kandungan, detak jantungnya sudah bisa didengar, kemudian dia juga aktif kayak gitu, udah kelihatan bahwa si janin ini tuh udah bisa gerak gitu. Ketika itu kita amazed banget gitu. Nah buat teman-teman yang juga mengalami siklus haid yang gak lancar seperti saya, sebenarnya harus diperhatikan lagi, harus introspeksi diri lagi, terus juga perhatikan bagaimana pola makan, pola lingkungan hidupnya, kayak misalnya hindari tempat yang merokok, polusi udara, kemudian manajemen stresnya juga. Kalau misal teman-teman kerja itu harus di manage lagi stresnya, terus juga ditunjang dengan suplemen-suplemen yang ada. Kayak misalnya kan sekarang banyak banget suplemen-suplemen, dan ilmu pengetahuan tuh sekarang udah gratis di mana-mana, teman-teman bisa cari suplemen-suplemen apa yang sekiranya oke buat teman-teman konsumsi. Nah, gitu. Jadi jangan lupa juga untuk olahraga supaya hormon dalam tubuh kita tuh balance gitu. Dan yang paling terakhir, yang paling penting juga, teman-teman tuh harus datang ke dokter untuk melakukan konsultasi. Jadi ilmu-ilmu yang ada gratis di internet, dari sosial media dan lain-lain, itu disaring lagi kemudian dikonsultasikan lagi ke dokter. Jadi semuanya itu bisa melengkapi perjalanan teman-teman untuk menemui kehamilan kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih gadis juga, mulai sekarang kalau misalnya udah tahu kalau haidnya tuh nggak lancar dan lain-lain, harus mulai dikoreksi lagi bagaimana tuh yang tadi yang udah saya sebutin. Kemudian kalau buat teman-teman yang sudah menikah, yang sedang mencoba untuk hamil, nggak ada salahnya untuk datang ke dokter kemudian melakukan konsultasi. Karena sebenarnya banyak hal banget yang dapat mempengaruhi hamil, subur, nggak subur, itu ada banyak sekali hal dan nggak bisa digeneralisasi. Jadi teman-teman tetap harus datang ke dokter untuk melakukan konsultasi. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe channel ini. Kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum.